Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita merenungkan Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil ini kita boleh merenungkan 3 hal untuk kehidupan Kristiani kita. Hal yang pertama, iman yang kokoh dalam janji Allah. Pejabat istana itu menunjukkan iman yang kokoh dalam janji-janji Yesus, meskipun situasi fisik anaknya nampaknya tidak ada harapan. Iman yang kokoh dalam janji-janji Allah adalah fondasi kehidupan Kristen yang kuat. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menguatkan iman kita dalam janji-janjinya, memperdalam kepercayaan kita kepadanya, dan mengandalkan kuasa-Nya dalam setiap situasi hidup kita. Hal yang kedua, kesediaan untuk menerima kehendak Allah. Meskipun mungkin sulit bagi pejabat istana untuk menerima bahwa anaknya akan sembuh tanpa pergi ke tempatnya, dia memilih untuk percaya kepada Yesus dan menerima kehendak-Nya. Demikian pula hidup Kristen yang sejati melibatkan kesediaan untuk menerima kehendak Allah dalam segala hal, meskipun mungkin berlawanan dengan keinginan dan rencana kita sendiri. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk menyerahkan segala hal kepada kehendak Allah, memperbaharui komitmen kita untuk mengikutinya, dan bersedia menerima apapun yang Dia anugerahkan kepada kita. Hal yang ketiga, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Akhirnya Injil ini menggambarkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Anak pejabat istana itu disembuhkan bukan karena kebaikan atau jasa-jasa pejabat tersebut, tetapi karena kasih karunia Allah dan iman yang ditempatkan pada Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan kita
bahwa keselamatan kita juga didasarkan pada kasih karunia Allah, bukan atas dasar prestasi atau kebaikan kita sendiri. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk merenungkan kasih karunia Allah ini, bersyukur atas anugerah keselamatannya, dan hidup sebagai bukti cinta dan kesetiaan kepadanya. Saudara-saudariku, marilah kita memperkokoh iman kita dalam janji-janji Allah, menerima kehendaknya dengan tulus, dan bersyukur atas kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Semoga masa Prapaskah ini membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan memperdalam hubungan kita dengannya. Tuhan memberkatimu.